Shalom. Saya menyapa bagi setiap saudara yang hadir secara onsite maupun yang online. Coba lihat kanan kiri sebentar, katakan, tak terlambat Tuhan menolong kita. Ayo coba, yang online juga ketik dan semua ucapkan 2, 3. Tak terlambat Tuhan menolong kita. Kita tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Dan hari ini saudara sekalian, kita bersuka cita di mana hadir bersama kita seorang hamba Tuhan yang mendedikasikan hidupnya sejak muda. Tuhan pakai, bahkan akhirnya berdampak sampai Tuhan berikan hikmat untuk menemukan foto karakter, sehingga bisa menjadi berkat bukan hanya bagi gereja dan tubuh Kristus, namun juga beliau bisa diangkat sebagai tim daripada penelitian dan juga tim daripada penasihat untuk mengangkatkan pejabat-pejabat, menteri-menteri, dan juga ambasador-ambasador Indonesia. Kita sambut dengan hormat, inilah Bapak Pendeta Dr. Yakob Esra. Lebih meriah lagi dong. Selamat datang Pak Yakob. Silakan duduk. Saya membawa salam damai sejahtera, kebenaran, sukacita, dan kuasa dari tubuh Kristus di Indonesia, dan khususnya dari Jakarta. Salam dari Jemaat Yesus Kristus Tuhan yang dikenal dengan Abaloh Ministry. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema hari ini adalah mengenali jalan Tuhan. Kalau kita ingin bekerja, kalau kita ingin tinggal di satu tempat atau bahkan pindah ke satu tempat, kalau kita ingin membangun bisnis, kita sering bertanya, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Dan saya ingin beritahu di awal, jalan Tuhan hanya bisa dilihat oleh hati yang sudah lahir baru. Jalan Tuhan hanya bisa dilihat oleh mata hati yang sudah dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Dan setiap saudara yang sedang berdoa, yang sedang menanti jawaban Tuhan, apa maksudmu Tuhan dalam usahaku, dalam keluargaku, dalam kesehatanku, biarlah 10 karakteristik jalan Tuhan ini, kalau minimal saudara ada 2 saja, itu merupakan jalan Tuhan. Saudaraku, ada seorang pemuda usia baru sekitar 20 tahunan, tahun 2003 datang ke China, mainland China. Dia mulai berbisnis dan dia menjadi sukses karena dia pintar, dia punya ketangguhan mentalitas intelektual, dan akhirnya dia sukses luar biasa. Tapi dalam perjalanan hidupnya, ketika dia sudah hidup yang sangat nyaman, dia terpanggil untuk memasuki jalan Tuhan yang sempit, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kemisteriusan, penuh ketidakpastian. Kalau bisnis itu semuanya dealing hitam atas putih. Dia sudah punya perusahaan di China, tapi ketika jalan Tuhan memanggil dia mulai ragu apa yang harus dilakukan. Tetapi akhirnya dia melihat jalan Tuhan dan dia menerima panggilan Tuhan itu. Sejak itu saudaraku, Tuhan memakai dia untuk membangun sebuah gereja, jemaat yang disebut Blessing Community Church di 5 kota. Di Nanjing, di Suzhou, dan beberapa kota yang lain. Dia dikejar-kejar oleh keamanan di sana, tetapi dia bertahan sampai hari ini. Saudaraku, dengan sukacita saya ingin Bapak Ibu menyambut rekan saya yang baru saya bawa dari China, fresh from the oven. Ya, dia datang dari China, kemudian di Jakarta 1 hari, lalu saya bawa ke sini. Ya, dia ada di tengah-tengah kita, Pastor Martin Ciputra. Shalom Bapak Ibu sekalian, Taja hao. Hao ya, semuanya langsung hao. Ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Yakob sudah memperkenalkan apa yang menjadi bagian daripada kehidupan saya. Dan betul sekali Bapak Ibu, tahun 2003 kami pergi ke kota China, kami pergi ke China, negara China. Dan waktu itu secara berproses akhirnya ya satu dan lain hal Tuhan izinkan ada hal-hal yang membentuk kehidupan aku. Aku teringat bahwa firman Tuhan di dalam Yesaya 40 yang ketiga dikatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Dan lucunya di dalam perjanjian baru Alkitab menulis bahwa Yesus berkata bahwa aku adalah jalan. Jadi berarti bahwa kekristenan itu sendiri adalah sebetulnya sebuah proses. Kekristenan bukanlah berakhir di saat kita sedang menerima Tuhan Yesus. Tetapi kekristenan itu terus menerus berproses berubah. Dia akan terus menambah lagi kedalamannya dan kedalamannya. Dan Bapak Ibu sekalian, ketika kami pada waktu itu tiba di China dan kemudian kita mulai dari belajar, bersekolah, awalnya di sana latihan, waktu datang itu istilahnya seperti buta, seperti tuli gitu ya, bahkan juga seperti bisu gitu. Kalau mau makan itu nunjuk, pokoknya cari orang asing. Ini tahun 2003, waktu itu masih belum seperti sekarang, sudah bagus sekali luar biasa. Mohon maaf, WC-nya aja masih pada jongkok Bapak Ibu sekalian. Dan lucunya sambil jongkok kita bisa ngobrol sama-sama pada saat melakukan tugas kita itu Bapak Ibu sekalian. Itu luar biasa sekali. Kami melewati masa-masa seperti itu di tahun 2003 dan secara proses akhirnya Tuhan mulai mengarahkan untuk kami tiba di sebuah kota namanya adalah kota Shenzhen. Shenzhen itu seperti Silicon Valley-nya ya kalau di China. Jadi yang the most advanced city dan ketika kami melakukan bisnis Tuhan mulai taruh dalam hati kita. Waktu itu aku hanya partisipasi aja. Aku hanya datang untuk sekedar setor muka pada salah satu gereja yang ada di sana. Tetapi pada waktu datang kita melihat, wah ini kok orang-orangnya cuma 3 orang gitu loh. Ada pastornya, istrinya, sama ada orang lain 1. Tapi di balik itu semua kita melihat bahwa sebetulnya banyak orang-orang Indonesia yang ada di sana. Ada apa ini? Nah Tuhan mulai taruh hatinya di dalam hati aku. Lalu mulai kita berproses dan pada waktunya betul-betul kita melihat bahwa Tuhan mulai taruh satu pernyataan yang kira-kira kamu mau nggak kalau aku panggil dan mau nggak kamu melakukan extra mile, mau nggak kamu membangun rumah Tuhan di tempat yang betul-betul sulit sekali. Nah China belum bukan seluruh waktu China itu sulit Bapak Ibu sekalian. Tapi ada pada saat kepemimpinan tertentu memang persekusi itu dilakukan. Nah singkat cerita kami mulai berubah mindsetnya. Kalau dulu mindset businessman itu biasanya kita mau selalu securein. Jadi kita mau selalu amankan. Kalau ada hal-hal tertentu yang tidak terlalu bertentangan. Karena waktu itu saya pribadi ketika kita berbisnis kita tidak terlalu kuat di dalam prinsip firman Tuhan. Pokoknya apa yang bisa menguntungkan kita lakukan, kita bagikan. Ya selama itu tidak berbahaya bagi kehidupan kita. Nah tapi mulai selama proses itu berjalan, kita melihat bagaimana Tuhan mulai datangkan teman-teman. Mulai dari 3 orang, 5 orang, 7, 10, 30, 50, 70. Sampai akhirnya terus kita perintisan juga ke beberapa kota-kota yang lain. Dan kami boleh melihat walaupun mungkin sudah puluhan kali, mungkin sudah belasan sampai puluhan kali dan gak cuma di dalam satu kota, tapi mungkin sudah di beberapa kota. Kami ada di kota Shenzhen, kami ada di kota Nanjing, kami ada di kota Yangzhou, Taizhou, Suzhou, dan baru-baru ini juga ada teman-teman dari kota Nantung. Dan kita melihat walaupun sulit ya, kita sangat tidak mudah untuk bisa mengambil izin bertemu seperti ini sudah luar biasa banget Bapak Ibu sekalian. Ya, kami kalau bertemu ketika kita bikin seperti KKR gitu ya, nanti kalau sempat itu bisa kita kumpul orang hanya dalam 70-80 orang dalam ruang kecil dan mohon maaf WC-nya aja hanya 1 Bapak Ibu sekalian. Jadi kita KKR di sana selama beberapa hari, tapi kita melihat bagaimana Tuhan dengan keterbatasan caranya, kita melihat Tuhan bekerja luar biasa. Dan itu menambah lagi iman kita, menambah lagi iman saya pribadi bahwa ternyata memang betul kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. It is the process, it is the way di mana kita dalam keseharian kita itu akan menambah kekaguman kita akan Tuhan, menambah kedalaman kita berjalan bersama dengan Kristus. Dan aku berdoa terima kasih untuk waktu yang juga sudah diberikan bisa sharing, bisa cerita dengan Bapak Ibu sekalian. Saya berharap ini boleh menambah iman kita semua di tempat ini. Terima kasih. Pastor Martin sebelum duduk, ada satu yang saya tanyakan.
Bagaimana pastor bisa menyikapi, mengambil panggilan Tuhan itu? Tandanya apa? Supaya jemaat diberkati. Kan nyaman tuh jadi bisnismen. Iya Pak. Kata Pak Gembala, lebih baik jadi bisnismen yang berhati pendeta daripada pendeta yang berhati bisnis. Itu saya mengutip. Kalau dulu pernyataan filosofi beliau. kita kan lebih baik memberi daripada menerima Pak. Oke. Jadi apa tandanya pastor? Ya, salah satu yang kalau boleh share gitu ya, yang memang salah satu titik yang paling dalam itu adalah kita bicara pengorbanan Pak. Kita bicara tentang totalitas, kita berbicara tentang proses peremukan atau crushing. Dan ketika waktu itu saya sudah mulai menerima, kadang kita menerima satu sisi ya, kita menerima mungkin satu kata yang sederhana. Tapi ketika kita mau menerimanya itu dengan meyakinkan, dengan totalitas, dan kita bersedia untuk masuk ke dalam proses yang the way tadi itu, maka pelan-pelan Tuhan juga akan memurnikan dan Ya, akan apa memberikan tandanya pertambahan. sehingga Bapak mau terima proses itu? Kan jadi bisnismen lebih nyaman, banyak duit. Ya, Jadi hamba Tuhan nggak boleh bawa apa-apa ya katanya. Iya kan? Ya betul Pak Yakub. Ya, waktu itu tandanya mungkin kalau boleh dilihat ada penyertaan Tuhan, ada tanda-tanda yang berkali-kali Pak. Jadi Hati itu rasanya haus dan lapar betul untuk Pak. melayani. Betul Pak. Orang Jadi, datang kepada Bapak. yes, ada tanda di mana memang kita itu ketika kita meresponnya dengan benar kelihatan dan Tuhan akan bergerak mengikuti apa yang kita berikan kepada Dia Pak. Dan hidup Bapak semakin enak atau semakin sulit? Wah, pertanyaan yang sangat menarik sekali. Nah itu penting sekali. Ikut Tuhan itu semakin enak atau semakin sulit? Ya, kalau buat saya semakin enak Pak, karena kita bebas. Freedom itu tidak bisa dibeli Pak. Oke. Terima kasih. Semakin enak. Semakin enak. Itu sebabnya Bapak ikut Tuhan. Iya Pak. Iya. Jadi bisnisnya bagaimana sekarang? Iya, tetap masih dilakukan Pak. Oke. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan saudaraku. Terima kasih Pak. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Gembala. Tuhan memberkati. Mengapa harus belajar jalan Tuhan? Pertama karena cara berpikir kita berbeda dengan cara berpikir Tuhan. Kita sudah tidak zaman lagi seperti zaman Gideon minta tanda-tanda. Ya, apalagi tandanya kalau besok orang itu telepon berarti kehendak Tuhan. Please jangan kayak begitu. Ya, kalau nggak telepon, enggak perlu ada hubungan pribadi. Yang kedua, karena kita tidak dapat melihat apa yang bakal terjadi. Mata kita hanya sebatas tembok ini. Yang ketiga, karena cara dunia berbeda dengan cara Tuhan. Saudara bisa baca Yesaya 55 ayat 89. Cara berpikir Tuhan dengan manusia itu beda banget. Ya, dan kita lihat juga 10 tanda jalan Tuhan saat ini ya. Saya bilang ada 2 saja, maka saudara sudah boleh proceed terus ya. Yang pertama saudaraku, bukan langsung tapi butuh proses. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Martin tadi. Ya, tidak berarti bisnisnya semakin bangkrut terus berarti terus Tuhan panggil, tidak. Bisnisnya naik tapi hatinya penuh dengan belas kasihan. Firman Tuhan berkata, dan walaupun Tuhan memberikan roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak menyembunyikan diri lagi, tapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Entah kamu menganan atau mengiri. Saudaraku, jemaat Bethany Miracle Center ini, saya percaya jalannya tidak mudah. Orang melihat, wow, BNC ini the biggest, the largest Indonesian church di Amerika. Tapi saya percaya dari kesaksian hambanya, Pastor Lukas, itu tidak mudah, saudaraku. Ya, jadi jalan Tuhan itu tidak langsung, tapi butuh proses. Nggak ada jalan tol. Ya. Yang kedua, mari kita lihat. Bukan terbuka semua, tapi selangkah demi selangkah. Saudara tahu sepatu Aladin ada lampunya di depan. Itu hanya bisa menyerangi 1 meter di depan kita. Dan kalau jurang itu 10 meter di depan kita, kita mesti jalan 9 meter barulah tahu itu jurang. Kita maunya kan langsung lampu sorot, jauh itu.
Pengalaman saya selama 54 tahun, saya 63 tahun, saya terima Yesus umur 9 tahun. Tuhan itu memimpin langkah demi langkah. Tiap langkahku. Nah, Jumat ini masih perjanjian lama berarti. Sama seperti saya ya. Masih suka-suka lagu lama. Ya, kalau nyanyi lagu lama itu rasanya ada hadirat Tuhan begitu ya. Ya, jadi nggak bisa langsung pengen tahu. Jadi akhirnya apa? Itu film, itu buku ya. Tapi jalan Tuhan di dalam Amsal 4 ayat 18-19. Tapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar ya. Keluarnya sedikit-sedikit yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari ya. Yang ketiga, jalan Tuhan bukan jalan lebar tapi jalan sempit. Mari saya tes lagi. Di dalam dunia lebar dan sempit. Sungguh-sungguh perjanjian lama ya. Haleluya. Ya. Matius 7 ayat 13-14. Jangan khawatir, saya juga produk perjanjian lama. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada binasaan. Tapi banyak orang yang masuk melaluinya, masuk ke binasaan, jalan tol. Ya. Saya ngobrol sama Virgus tadi, berapa lama prosesnya sampai jadi green card dan citizen? Bertahun-tahun. Beliau berkata, kadang sudah datang tapi ditunda, dan tundanya itu setengah tahun, 1 tahun. Nah, kita nggak boleh terus bilang, apa maksudmu Tuhan? Ya, Tuhan bilang dari surga, sabar anakku. Ya, kan gitu. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Itu pula yang dialami oleh Pastor Martin, hidup saya. Dan dari kesaksian Pastor Lukas dan Ibu Shirley, hambanya, tidak mudah saudaraku. Orang melihat enak ya jadi senior pastor. Ada yang mau nyoba 1 bulan saja? Ya. Saudaraku, yang keempat, jalan Tuhan bukan menjawab keinginan tapi kebutuhan ya. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Apa sesat itu? Hamartia, meleset. Contoh yang sering terjadi begini. Ini saya tidak ngomong saudara, tapi saya dan istri saya. Kita mau ke mall, mau beli sampo. Saya udah ngomong sama dia, sayang, kita beli apa? Sampo. Oke, ya. Begitu sampai di sana, beli sampo DLL. DLL-nya itu keinginan, samponya kebutuhan. Saya nggak ngomong Anda loh, saya itu. Ya, tapi kalau Anda merasa, mari kita sama-sama bertobat, ya. Karena DLL-nya itu 1 keranjang, samponya kecil, ya. Mari kita hidup dengan apa? Kebutuhan. Dan Tuhan janji dalam Matius 6:33, cari dulu kebenarannya, kerajaan Allah, maka kebutuhan kita pasti tercukupi. Itu janji Tuhan. Yang kelima, saudaraku, jalan Tuhan bukan kepalsuan, ya, tapi kebenaran yang solid. Kisah Rasul 20:29-31. Aku tahu sudah itu aku pergi, segala serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan atau komunitas tubuh Kristus itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Saya datang lebih awal supaya menghilangkan jet lag, dan puji Tuhan hari ini saya segar. Dan kami ngobrol dengan Pak Gembala. Mimbar ini adalah menu makanan rohani buat jemaat. Jangan sampai jemaat sakit perut, setuju? Mimbar ini harus diseleksi siapa yang berbicara. Beliau menolak beberapa hamba Tuhan yang mungkin namanya luar biasa, untuk mengamankan Bapak Ibu saudara sekalian. Apakah Anda tahu itu?
Saudaraku, jalan Tuhan tidak selalu harus performance seperti apa. Mungkin dia khotbahnya kurang bagus, mungkin penampilan kurang bagus, tetapi kalau ada kebenaran, luar biasa. Di gereja kami ada seorang pendoa syafaat, namanya Ibu Faith. Bagus ya, iman. Umurnya 82 tahun. Ngomongnya semangat. Dan masih bisa nunjuk orang karena dia profetiknya kuat. Kamu. Nah yang kesal dengan Ibu Faith itu selalu bilang, tolong dong yang khotbah jangan oma-oma. Disebut Oma Faith. Tapi kami tetap memakai beliau sebagai pengkhotbah. Kenapa? Hidupnya tidak ada kepalsuan. Hidupnya penuh dengan kebenaran. Dia tidak menikah. Ya. Saudara dikasih Tuhan, itu jalan Tuhan. Tapi jalan Tuhan hidupnya udah palsu, bohong dan lain sebagainya, itu hati-hati. Itu bukan jalan Tuhan. Yang keenam, jalan Tuhan bukan menuju kehancuran tapi kehidupan. Yohanes 14 ayat 4-6. Dan kemana aku pergi kamu tahu jalan ke situ, kata Thomas murid yang tidak mudah percaya. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu melihat jalan itu? Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Firman Tuhan pada pagi hari ini untuk setiap kita yang sudah menerima Yesus, yang sudah lahir baru, kita pasti bisa melihat jalan Tuhan. Pintu yang harus kita masuki, jalan yang harus kita lalui, pasti itu. Setiap doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Kemarin saya diajak untuk berdoa juga keliling di sebelah itu. Kita berdoa supaya gereja ini bisa memperluas kerajaannya dengan membeli di sebelah. Tapi harganya mahal sekali. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, karena gereja ini semakin butuh lahan parkir. Nanti kalau memang dibangun juga dengan harganya yang rasanya secara matematika tidak mungkin dari dana kami. Tapi saya berkata kepada hambanya, kepada Bethany Miracle Church, namanya aja miracle, pasti gak masuk akal. Jadi kalau yang masuk akal itu biar gereja lain, yang ini melakukan yang tidak masuk akal. Yang saudara percaya berikan tepuk tangan yang meriah ya. Ini sebelah kami doakan supaya bisa terbeli ya. Saudara jangan terus berpikir, aduh, nanti duitnya kan dari aku, nanti dia enggak. Saudara enggak usah ngasih, dia pasti Tuhan buka jalan. Emang Tuhan butuh duit saudara? Kagak. Ya kan? Hati aja, percaya. Amin. Siapa yang percaya? Sebelah itu ada mujizat nanti. Haleluya. Ya. Luar biasa ya. Orang beli lahan itu untuk gedung-gedung luar biasa. Ini BMC beli untuk parkir. Dahsyat ya. Walaupun nanti bakal dibangun gitu ya. Yang pasti bukan jalan kehancuran tapi kehidupan. Saya melihat kehidupan Pastor Martin. Ya, udah dikejar polisi, masuk kantor polisi, keluar dan lain sebagainya. Setiap masuk ke China selalu ditahan dulu, diperiksa, di apa. Tapi sukacita itu, ya, saya lihat ujungnya itu kehidupan. Ya, yang ketujuh, jalan Tuhan bukan dengan kesombongan, tapi dengan keadilan dan kerendahan hati. Ya, Daniel 4 ayat 37. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Siapa yang ngomongin? Raja Nebukadnezar melihat kehidupan Daniel. Saudara dan saya kalau masuk dalam jalan Tuhan, maka orang akan melihat ini luar biasa. Ketika saya usia 60 tahun,
Ya, saya memberikan posisi saya CEO kepada putra saya yang nanti jam 10 dia khotbah di bawah. Ya, saya memberikan dedikasi hidup kita kepada Tuhan. Saya nggak terima gaji, nggak terima dividen, nggak terima apa, pokoknya hidup dengan iman dan Tuhan pelihara. Ya, banyak yang bersaksi selama pandemi, wah ini itu memang kami juga mengalami penurunan, tapi hari ini saya masih bisa hadir di tengah-tengah saudara. Ya. Kalau ada hamba Tuhan yang diundang, dia nanya, Pak boleh kirim uang untuk tiket? Kami enggak. Ya kami datang sendiri. Ya, saya terserah mau naik ini, naik itu, naik Korea, naik Vietnam, naik apa. Yang jelas Garuda nggak masuk sini, ya kan? Ya. Pokoknya saya naik aja, jalan. Terus kemarin saya ngomong sama Pastor Teni yang undang saya. Pastor, dia bilang, oh Pak targetnya 150 orang di EPLS ya. Ini cuma kurang lebih 50 ya. Atau tambah 35 whatever. Saya bilang, Pak udah gak usah mikirin tiket, gak usah mikirin persembahan kasih. Nah ini saya ngomong deklarasi loh. Berisiko karena salah satu bendaharanya ada di sini gitu. Ya. Coba benar-benar gak dikasih. Saya suka cita. Kenapa? Tuhan tidak pernah berhutang. Nah, saya ngomong gini bukan sombong, berisiko. Karena saya pernah khotbah di gereja kami. Saudara Kolose 3:23. Ya, kerja tuh jangan cari uang. Cari kerajaan Allah, cari Tuhan. Begitu turun, ada seorang pengusaha bilang, Bapak kerja di kantor saya tidak mau bayar Bapak. 6 bulan saya rugi, maksudnya saya bayar dulu 60 juta. Sebulan 10 juta kosnya. Dan dia benar-benar gak bayar. Tapi ketika kami kerja dengan segenap hati seperti Kolose 3:23, ayat 24-nya digenapi saudaraku. Kami mendapat order dari tempat yang lain dan kerjanya sedikit tapi mereka gak pernah mau nawar. Salah satunya di Bursa Efek Indonesia waktu itu. Cuma datang sekali sebulan kurang lebih 3 jam. Dia membayar, wah pokoknya gede deh. Nanti saudara iri kalau saya sebutkan. Gede sekali. Nah, apakah bisa habis itu terus kita minta lagi? Kagak. Itu sebabnya saya katakan seorang hamba Tuhan yang murni, yang kudus. Dia tidak mencari yang lain selain mengasihi Tuhan melalui jiwa-jiwa yang ada. Amin. Ya, keadilan dan kerendahan hati ada di dalam hambanya juga. Dan setiap para pemimpin di sini, saya ketemu Pak Budilim, ketemu Pak Eko, ketemu Pak Virgo, saya melihat itu kerendahan hatinya. Ya, karena apa? Kerendahan hati itu tempatnya berkat Tuhan. Ya, ke-8 mari kita lihat. Jalan Tuhan bukan menuntut balas, tapi menyerahkan hak pada Tuhan. Di kitab Wahyu itu mahkotanya dilempar ke depan. Ada orang yang menyakitin kita, ya. Kita serahkan hak kita sama Tuhan. Ya, 1 Petrus 2:23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Berikan kesempatan Tuhan yang bertindak. Dan saya mengalami banyak hal di mana pembelasan saya serahkan pada Tuhan. Saya penuh damai sejahtera dan orang tersebut mengalami kengerian yang saya Tuhan hentikan, jangan begitu. Saya bicara dengan seorang hamba Tuhan usia 76 yang sudah emeritus. Dan dia berkata, Pak, saya minta ampun kepada Tuhan. Kenapa, Pak? Saya itu saya tuh selalu diomongin yang jelek sama tetangga saya. Dan saya selalu diam senyum. Tapi satu kali dia lempar saya dengan botol, Pak. Kenapa dia benci? Karena dia saudara sepupu dan dia tahu dia pendeta.
Rupanya terlalu lihat YouTube atau TikTok yang memanasi suasana. Dan satu kali dia gitu kan nggak apa-apa. Istrinya juga dilempar, saudara. Dia marah, lalu dia berkata, hukuman Tuhan akan jatuh atasmu. Dia ngomong gitu. Nah saya tanya, pikiran Bapak hukumannya apa? Ya sakit lah Pak. Gitu, entah tangannya terkilir atau apa. Saudara tahu, sebulan kemudian bapak tetangganya itu meninggal dunia. Saudara tahu kasus yang ada pendeta yang jadi murtad dan ngentutin Alkitab. Ya. Dia bilang kalau ada Tuhan, biar saya sakit, dan sakit beneran. Dan sekarang udah meninggal dunia. Don't play with God. Setuju? Dan hamba Tuhan ini bilang sama saya, Pak, saya menyesal. Maksud saya tangannya terkilir kok sama Tuhan, diambil sekalian. Itu terserah Tuhan. Dan dia bilang, Pak, ternyata mulut kita penuh kuasa ya Pak. Iya, makanya saya sekarang hati-hati Pak. Saya berkata bisa terjadi. Hati-hati, hati-hati. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak ngomong sama anaknya, lu susah hidup lu. Susah banget lu. Cabut dalam nama Yesus. Ya suami-suami jangan gampang ngomong, gua ceraiin lu. Jangan. Ya. Kalau saya konseling dengan suami istri, ada yang bilang, lumpuh lu, hidup lu. Jangan. Jangan. Jadi harusnya gimana? Berkata, bertobatlah bagus. Ya. Diberkati hidupmu. Supaya engkau mengerti jalan-jalan Tuhan, boleh. Tapi manusia itu kalau sudah emosi, yang ngomong itu selalu negatif. Nggak mungkin Filipi 4 ayat 8. Yang indah, yang benar nggak ada. Gitu. Nah, tiap hari di detox. Kata-kata yang negatif. Sehingga yang keluar itu diberkati. Ya. Kalau saya, istri saya jengkel sama saya karena saya bajunya itu aja. Dia selalu bilang, sayang, sayang. Gitu, kalau sudah dia ngomong, sayang, sayang. Orang lain bilang, aduh sayang sekali. Bukan gemes. Sayang, sayang gitu. Itu artinya udah gemes ya. Tapi gak ngomong kata-kata negatif. Ya, jadi serahkan kemarahannya kepada Tuhan. Jangan kita kayak pendeta emeritus ini, ya, yang ke-9 saudaraku. Jalan Tuhan bukan yang sementara, temporary, tapi kekekalan internal. Ya, jalan Tuhan biasanya bukan yang terlihat, tapi yang tidak terlihat. 2 Korintus 4 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Maksudnya apa ayat ini? Orang benar harus hidup oleh iman. Kalau kelihatan gak perlu iman, betul? Saudaraku, waktu saya berangkat ke sini, istri saya masih di rumah sakit. Dokter belum bisa bilang kapan pulangnya. Kenapa? Kencingnya susah, masih sakit kakinya, dikasih tramadol. Tramadol itu kayak heroin, karena diganti lututnya. Tapi ketika saya izin, dia memberikan visa. Ya boleh berangkat, damai sejahtera. Saya berangkat. Dan ketika saya baru 1 hari di sini, kemarin sudah boleh pulang. Indah toh? Indah. Ya kan? Nggak usah nunggu dia pulang rumah sakit gitu loh. Maksudnya orang benar itu hidup dengan iman. Contoh lain yang sederhana sekali. Ya, kami tidak berpikir nanti kalau datang ya makan siangnya kemana, makan malamnya kemana. Karena kami percaya Tuhan pasti pelihara. Dan memang benar. Selalu ada hambanya yang menjemput, Pak Yakub mau makan apa? Chinese food, Korean food, steak dan lain sebagainya. Tapi pelayanan di gereja ini luar biasa. Ya, luar biasa. Saya sampai keluar kedagingan saya lagi. Ditanya sama Virgus, Pak mau teh, kopi, kalau kopi jenis yang apa, kalau apa roti apa, luar biasa. Luar biasa. Ya saya bilang teh aja. Ternyata ada Krezan.
Ya, ini Pastor Martin kan biasa menderita. Dia air hangat saja. Luar biasa loh. Ya. Terus yang saya ini waktunya untuk memuji gembala saudara. Saya kalau di Indonesia, ini serius Pak. Kalau saya khotbah, nggak ada Pak, gembalanya datang nggak ada. Kenapa? Itu kesempatan dia tukar mimbar ke tempat lain. Tapi ini duduk mendengarkan suami istri, ya. Ini contoh yang baik. Bukan bikin besar kepala, ini yang benar. Ya. Jangan sampai suami duduk situ, istri duduk situ. Ya kecuali tugas nggak apa-apa. Yang ke-10 saudaraku. Jalan Tuhan bukan hawa nafsu yang menyesatkan, tapi penderitaan karena jalan kebenaran. Yang dialami Pastor Martin, yang saya alami, yang dialami oleh Pastor Lukas juga, Pastor Shelley. Tidak ada yang mudah dalam hidup ini. Kalau saudara cari yang mudah, jangan-jangan saudara salah jalan nanti. Ya. 2 Petrus 2 ayat 2 dan 21. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup yang dikuasai oleh hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus disampaikan kepada mereka. Pastor Martin ini dari kedagingan kepada penderitaan. Tapi dia berkata, ikut Tuhan itu menyenangkan. Spiritnya, rohnya. Anak-anaknya dijamin oleh Tuhan. Dan dia mendirikan gereja di war zone. Building a church di normal zone itu mudah. Tapi building a church di war zone. Kata perwakilan Rick Warren di Hong Kong. Dia berkata, you are crazy. Dia bilang. You building a church in war zone. Dan kalau saudara cari jadwal saya, isinya ya melayani, konseling, terus pulang. Ya mungkin anak saya masih umur 32 tahun ya masih pengen beli pakaian bekas atau apa ya nggak apa-apa. Bukan baru yang bekas. Tapi saya yang bekas pun kagak mau. Tapi dikasih juga sama hamba Tuhan ini. Dikasih saya. Saya nggak malu. Kenapa? Saya bilang bekas dari Pastor Lukas penuh dengan urapan. Haleluya.